Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini kita akan belajar mengenai animasi dasar Adobe After Effects. Adobe After Effects adalah software berjenis motion graphic, efek visual, atau animasi. Software ini sangat profesional untuk kebutuhan motion graphic design. Dikembangkan oleh Adobe dengan perpaduan dari bermacam-macam software desain yang telah ada. Untuk mengenal lebih dekat Adobe After Effects, kita langsung membuka programnya. Di sini saya menggunakan Adobe After Effects CC 2014. Seperti teman-teman lihat di monitor, ini adalah user interface Adobe After Effects. Di sini saya akan menjelaskan bagian-bagian dari Adobe After Effects. Pada bagian atas layar terdapat bar menu. Nama-nama menu yang ada di sini mewakili submenu yang ada di dalamnya. Jika kita klik salah satu menu yang ada di sini, maka akan muncul drop-down list yang berisikan berbagai perintah yang mana jika kita pilih, selanjutnya akan dieksekusi oleh perangkat kita. Selanjutnya di bawah bar menu terdapat toolbar. Toolbar di sini berisikan kumpulan tool yang dapat kita gunakan untuk mengolah atau membuat objek yang akan dianimasikan. Di bawah toolbar yang di sebelah kiri monitor teman-teman, itu namanya kotak project. Kotak project ini berisikan konten sebagai bahan animasi seperti video, audio, gambar, serta komposisi. Pada saat kita mengimpor file, misalnya gambar atau logo, maka secara otomatis file tersebut akan ditempatkan di dalam kotak project ini. Pada bagian atas kotak project terdapat monitor kecil untuk menampilkan objek yang kita pilih pada kotak project. Di sebelah kanan kotak project ada area tampilan dari animasi yang kita kerjakan. Yang ini teman-teman, yang tampil di area ini adalah yang tampil pada video yang akan kita buat. Ibarat di dunia teater, area ini adalah panggung di mana para aktor melakoni perannya sesuai dengan skenario yang telah dibuat oleh sutradara. Lanjut pada bagian bawah layar monitor teman-teman yang ini namanya kotak timeline. Secara garis besar, kotak timeline terbagi atas dua bagian. Pada bagian sebelah kiri adalah susunan layar-layar dari objek yang akan dianimasikan. Layar-layar yang ada di sini sama dengan layar yang ada di Adobe Photoshop ataupun Adobe Illustrator. Sedang pada bagian sebelah kanan itu adalah deretan frame dari layar yang ada di sebelah kiri. Fungsi frame di sini adalah untuk merekam pergerakan objek dengan cara membuat keyframe. Nah, pada bagian atas frame terdapat time ruler dan time indicator. Kemudian di sisi kanan monitor teman-teman itu namanya palet. Palet ini berisi kotak panel. Kotak panel ini dapat dimunculkan dengan cara memilih menu window yang ada di bar menu
Kemudian kita bisa munculkan atau hilangkan dengan cara mencentang atau menghilangkan centangnya. Lanjut, pada kondisi seperti ini kita belum bisa membuat apa-apa karena kita belum mempunyai apa yang dinamakan komposisi. Untuk itu, sebagai langkah selanjutnya kita akan membuat yang namanya komposisi baru. Untuk membuat komposisi baru, pada bar menu, klik menu composition. Setelah itu akan muncul drop down list. Pada drop down list kita pilih new composition atau bisa langsung dengan menekan Ctrl N pada keyboard. Selain menggunakan cara di atas, kita juga bisa menekan icon new composition yang ada di bawah kotak project. Atau bisa juga dengan melakukan klik kanan mouse pada kotak project, kemudian akan muncul kotak dialog seperti ini teman-teman. Nah, pada kotak dialog kita pilih new composition. Setelah itu akan muncul box composition setting seperti yang teman-teman lihat di monitor. Pada kotak composition line kita ganti namanya, terserah teman-teman memberikan nama apa, tapi di sini saya akan memberikan nama sesuai dengan tutorial kita, yaitu animasi dasar. Selanjutnya di bagian preset kita tekan tombol yang ada di samping dan kita pilih di sini HDTP 1080p29,97 frame per detik. Pada bagian width dan height kita biarkan saja 1920 1080. Angka ini sebenarnya menunjukkan ukuran video yang akan kita buat. Ukuran tersebut merupakan ukuran standar rasio perbandingan pada layar TV 16:9. Sementara di bagian frame rate kita pilih 29,97 per second. Jadi per detiknya ada 29,97 frame. Resolusi kita pilih full. Kemudian start time code kita biarkan saja di 0 detik karena kita akan mulai dari 0 detik untuk frame pertama. Pada bagian kotak duration ini menunjukkan panjang video yang akan kita buat. Pada pembelajaran ini kita set durasinya menjadi 6 detik saja. Saya rasa 6 detik itu sudah cukup. Kemudian pada background color kita bisa memberi warna sesuka kita dengan menekan kotak warna yang ada di sampingnya. Di sini kita biarkan saja warnanya tetap hitam. Kemudian kita klik OK untuk membuat komposisi baru. Nah, setelah membuat komposisi baru, langkah selanjutnya yaitu mengisi komposisi dengan memasukkan objek yang akan dijadikan sebagai bahan animasi. Sebelum mengisi komposisi tersebut, pertama-tama kita harus memiliki objek untuk dijadikan sebagai bahan animasi. Objek ini dapat diimpor dari file yang sudah ada di folder perangkat yang kita pakai, atau dapat pula kita buat sendiri dengan menggunakan tool yang sudah disiapkan di After Effects ini. Nah, untuk mengimpor file dapat dilakukan dengan beberapa cara. Yang pertama itu kita klik pada menu file, kemudian kita pilih import, terus di sebelahnya kita pilih file, kemudian kita pilih file yang ada di folder. Setelah dipilih, kita tekan tombol import untuk memasukkan objek kita ke dalam kotak project.
Cara kedua untuk mengimpor file yaitu dengan klik kanan pada kotak project untuk memunculkan dialog box. Kemudian pada dialog box yang muncul, kita pilih import file. Selanjutnya kita akan diarahkan ke folder penyimpanan file yang ada di perangkat kita. Nah, di sini kita pilih file yang akan diimport, kemudian di bagian bawah kotak import file. Di bagian sini teman-teman kita tekan tombol import untuk mengimport dan tombol cancel untuk membatalkan. Selain kedua cara di atas, kita juga dapat mengimport file dengan membuka folder penyimpanan file, kemudian kita pilih objeknya. Setelah itu kita drag and drop ke kotak project. Untuk mengisi komposisi dengan objek, selain dengan cara mengimpor, kita juga bisa membuat langsung dengan menggunakan tool yang sudah disiapkan di dalam After Effects ini. Adapun tool yang dimaksudkan antara lain yaitu, perhatikan di bagian atas monitor teman-teman ya. Pada bar tool, sini ada shape tool. Ini adalah peralatan yang bisa kita gunakan untuk membuat objek berupa shape. Untuk menggunakan tool ini, pada bar tool pilih tool yang bergambar segi 4 untuk membuat shape segi 4. Selanjutnya di area stage itu kita tekan dan tahan tombol kiri mouse, kemudian kita drag ke sudut yang berlawanan hingga terbentuk segi 4 sesuai yang kita inginkan. Setelah itu kita lepas tombol mouse-nya. Untuk menghasilkan bentuk bujur sangkar, tekan dan tahan tombol kiri mouse ya. Jadi kita menekan shift kemudian kita drag ke sudut yang berlawanan. Pada saat kita pilih tool yang ada di sini, di sebelah kanan bar tool terdapat fill option dan stroke option. Pada fill option ada beberapa pilihan yaitu non, solid color, linear gradient, dan radial gradient. Di sebelah kanannya ada kotak fill color untuk mengganti warna. Kemudian di sebelah kanan kotak fill ada stroke option yang digunakan untuk memberi warna pada outline. Fungsinya hampir sama dengan fill option, hanya saja fill di sini ditujukan khusus untuk membuat stroke. Terus ketebalan outline-nya dapat diatur dengan mengubah value yang ada di sebelah kanan kotak outline. Selain kedua tool shape tersebut ada juga polygon, star, dan rounded rectangle tool. Nah, selanjutnya alat atau tools kedua yang bisa kita gunakan yaitu pen tool. Pen tool di sini digunakan untuk membuat shape berupa line atau garis. Dapat pula digunakan untuk menggambar bebas. Jadi pen tool ini digunakan untuk membuat shape yang tidak beraturan. Untuk menggunakan tool ini pada bar menu, kita pilih pen tool yang bergambar pena. Di sisi kanan sebaris dengan bar tool ada kotak fill option untuk mengisi warna jika kita ingin membuat gambar bebas yang berbentuk kurva tertutup. Pada fill option ada beberapa pilihan yaitu non, solid color, linear gradient, dan radial gradient. Di sebelah kanan ada kotak fill color untuk mengganti warna. Di sebelah kanan kotak fill ada stroke option yang digunakan untuk memberi warna pada outline. Fungsinya hampir sama dengan fill option, hanya saja fill ini ditujukan khusus untuk stroke. Ketebalan outline dapat diatur dengan mengubah value yang berada di sebelah kanan kotak outline.
Tool selanjutnya yang bisa kita gunakan untuk membuat objek yaitu Type Tool. Type Tool di sini adalah alat yang digunakan untuk membuat objek berupa teks. Untuk menggunakan tools ini, pertama-tama pada bar tool, pilih Type Tool yang bergambar seperti ikon T. Atau bisa juga dengan langsung menekan Ctrl T pada keyboard. Setelah itu, klik kiri pada stage. Perhatikan pada saat kita klik kiri akan terbentuk satu layer dengan namanya teks 1. Jangan lupa aktifkan caps lock pada keyboard untuk membuat huruf kapital ya. Kemudian kita ketikkan teks yang ingin dimasukkan. Misalnya kita akan mengetik teks belajar animasi. Nah, setelah itu otomatis nama layer teks 1 berubah namanya sesuai dengan teks yang kita ketikkan di stage, yaitu layer belajar animasi. Setelah itu pilih selection tool. Jika muncul peringatan kotak merah di bawah layar kerja seperti ini, itu menandakan bahwa tombol caps lock pada keyboard itu dalam keadaan aktif. Nah, nonaktifkan tombol caps lock dan atur objek teks di panel karakter sehingga kelihatan jelas dan bagus. Jika panel karakter ini belum terlihat di layar monitor, teman-teman bisa memunculkannya dengan cara mencentang pilihan karakter pada menu window yang terdapat di bagian atas, tepatnya di bagian bar menu. Selanjutnya kita atur posisi objek kita supaya berada di tengah layar kerja menggunakan panel align. Jangan lupa posisikan anchor pointnya di tengah teks dengan cara pilih tool pen behind pada toolbar. Kemudian kita arahkan kursor mouse ke anchor point. Selanjutnya kita tekan dan tahan tombol kiri mouse untuk menderak anchor pointnya ke tengah teks sambil menekan tombol kontrol pada keyboard.